Hai Juragan. Kali ini kita mau edukasikan tentang gear ratio. Gear ratio itu ada dua, yaitu ideal gear ratio dan extreme gear ratio. Oke? Sebelum kita coba mainkan gear rasionya, kita harus biasakan pakai pelumas setan. Pelumas setan yang udah disebut sama teman-teman. Beginilah cara pakai pelumas setan. Ya cukup. Terus diputar terus, Dit. Putar terus sepuasnya. Ya. Loncer ya. Kita kembali lagi ke gear ratio. Ini sekarang ada di tengah nih Juragan. Stop, Dit. Ini ada di tengah. Gear belakang ini kita bagi dua, dia posisikan ada di tengah. Untuk gear depan juga rantai berada di tengah. Jadi si rantai ada di tengah. Ini namanya very ideal gear ratio. Jadi gear yang di belakang, gear belakang atau sprocket atau freewheel kita bagi dua. Yang di depan ada 3 chainring juga kita bagi dua. Adanya dia di tengah. Ini very ideal gear ratio. Oke. Nah, selanjutnya dia ini kalau dia di depan gear rantai berada di gear tengah, dia ini enak dimainkan ke atas dan ke bawah rantainya. Ini masih ideal. Oke, dicoba, Dit. Dicoba pindahin gigi turun yang itu dong. Ya, RD-nya. Oke. Shifter RD. Ya, terus turun, naik. Enak, pasti enak. Semuanya pasti dapat, pasti enak. Perpindahan giginya pasti enak. Ya, juraganku, oke. Terbukti ya, kita ketengahin lagi. Udah terbukti ini ideal gear ratio. Dah, di tengah lagi. Oke. Sekarang kita coba pindahin gigi depan atau crank depan ke gigi yang paling kecil. Oke. Nah, ini Juragan, ini yang kita bilang sudah mulai keluar dari ideal gear ratio, udah mengarah ke ekstrim. Coba kita mainkan ke arah yang ideal. Dia idealnya harus ke atas. Kalau di depannya kita pakai rantai di gear yang kecil. Tuh ya, di gear yang kecil rantainya. Idealnya dia mengarah ke gigi belakang yang paling besar. Lakukan, Dit. Nah, inilah yang disebut ideal. Gear belakang besar, gear depan kecil. Gear depan kecil, gear belakang besar. Ini kegunaannya untuk jalanan menanjak. Jadi, stop, Dit. Jadi, dari titik tengah ke atas, ke paling atas, kalau crank di depan kita pakai chainring yang paling kecil, jika rantai berada di gear belakang yang di tengah sampai ke atas itu ideal. Tapi jika kita pakai dari gigi atas ke bawah ke yang paling kecil, itu extreme gear ratio. Cobain, Dit. Yang itu dong. Ya, RD-nya turunin, ini rantai belakang turunin sampai sini. Ya. Nah, ini adalah extreme gear ratio. Coba terus, Dit. Kita lihat tuh, Juragan. Kita lihat dari sini. Itu rantai miring. Iya kan? Itu rantai miring. Miringnya begini. Ini namanya ekstrim. Kalau tadi rantainya begini, waktu di atas. Coba pindahin lagi ke atas, Dit. Bener nggak? Sekarang kan miring nih posisi rantai. Itu ekstrim. Nah, kita lihat tuh Juragan. Posisi rantai kita amatin ke depan lurus. Turunin lagi, Dit. Semakin turun 2-3 gigi, dia semakin lurus. Itu lebih ideal. Nah, itu ideal. Kita turunin lagi ke bawah. Kita bahas extreme gear ratio.
Jika rantai ini miring begini ya, ini extreme gear ratio. Oke. Akibatnya apa? Kita tidak bisa melakukan kondisi yang kita inginkan. Jadi ini adalah kondisi yang useless. Itu tidak ada gunanya juragan. Karena kebutuhan yang kita mauin, manfaatnya dari gear depan yang kecil adalah pemakaian gear belakang yang besar. Bahkan orang upgrade sprocket sampai paling besar. Iya kan? Jadi yang ini tidak ada gunanya. Oke, kita cobain satu lagi. Extreme gear ratio. Crank depan chainring yang kita pakai paling besar, Dit. Paling besar. Kita naikin. Nah, ini yang paling besar. Dia ideal. Di bawah dia ideal, di belakang gear belakang kecil ini ideal, namanya ideal gear ratio. Sampai ke titik gigi tengah. Sampai ke gear tengah, pindahin, Dit. Dit, pindahin ke sini gear yang atas, belakang. Keempat. Dah. Op, turun lagi. Nah, ini adalah ideal. Jadi kondisi rantai tidak miring. Kondisi rantai ke depan kita tengok, kita keker agak lurus. Tapi kalau dia di sini semakin lurus, semakin ideal. Inilah namanya setelan untuk ngebut. Untuk ngebut di jalan raya, gigi paling kecil, gear belakang paling kecil, gear depan paling besar. Itu ideal gear ratio untuk ngebut. Kalau yang ekstrim gimana? Yang ekstrim untuk gear depan besar, gear belakang besar, itu ekstrim gear ratio. Coba, Dit. Kadang-kadang nggak nyampe setelan karena harus memilih. Oke, op. Nah, udah ngeletek tuh. Dia aja udah ngeletek tuh, ya. Stop, Dit. Jadi nggak ada gunanya tuh, miring sekali tuh juragan, ya. Si rantai itu miring begini tuh, ya. Oke, juragan, ini namanya extreme gear ratio. Kagak ada gunanya. Nggak ada gunanya ini. Setelan seperti ini nggak ada gunanya. Coba aja kamu pikir, mau buat apa? Di depan kita cranknya besar, itu tenaga yang kita perlukan juga besar. Sedangkan di sininya ringan, jadi sepedanya nggak bisa ngebut. Padahal untuk crank besar kita maunya ngebut, jadi dia harus ke bawah. Turunin, Dit. Tuh, kita keker tuh. Semakin dia ke bawah, ya kan, pergerakan roda semakin kencang, bener nggak? Itulah ideal gear ratio. Mengerti juragan? Kita balikin lagi ke tengah, gear depan di tengah aja, turun 1, gear belakang naik 3. Op. Inilah yang namanya very ideal gear ratio. Ini nilai tengah. Kalau kita pakai crank depan di posisi di tengah, gear belakang kita bebas ke atas 3, ke bawah 3, itu masih ideal. Tapi kalau ke atas mentok, ke bawah mentok, itu semakin ekstrim. Ya, dicobain aja. Begitulah kira-kira yang kita sebut ekstrim dan ideal gear ratio. Jadi kita ulangi sekali lagi ya. Ini adalah ideal gear ratio. Sekarang pindahin, Dit, yang depan gede, belakang kecil. Depan gede, belakang kecil. Ini juga ideal gear ratio. Rantai di depan di gear besar, rantai di belakang di gear kecil. Ini ideal banget. Sekarang rantai depan di gear kecil, rantai belakang di gear besar. Nah, ini juga ideal. Jadi ini tingkat maksimum ideal gear ratio untuk chainring depan kecil, chainring belakang besar. Sekarang kita turunin kemari. Gear belakang kecil, gear depan kecil. Jadi supaya ingat, ini yang kita sebut extreme gear ratio. Oke, juragan, ini ekstrim. Jadi kondisi si rantai miring begini. Ya, ini ekstrim. Ini sangat ekstrim. Gear belakang kecil, gear depan
kecil. Itu sangat ekstrim. Kita pindahin lagi, rantai belakang dibesar, rantai depan dibesar. Gear depan besar, gear belakang juga besar. Ini juga ekstrim. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau ekstrim itu ya, ekstrim ya rantainya ya. Kalau yang kita sebut ekstrim gear ratio itu adalah useless, tidak ada gunanya. Jadi buat apa kamu pakai gigi tersebut? Oke? Jadi pakailah yang ideal-ideal saja. Itu pasti banyak manfaatnya. Oke juragan? Jangan lupa pakai apa? Pelumas Maju Royal. Mana pelumasnya? Kasih lihat dong. Tuh juragan, pelumas Super Maju Royal. Kata teman-teman pelumas setan ini katanya. Oke juragan, terima kasih semuanya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Amin. Ya mohon maaf jika kita menyajikannya sangat sederhana, ya itu semoga gampang dimengerti. Oke juraganku, terima kasih.